Belakangan ini, banyak dari kita mengenal Glodok sebagai Chinatown-nya Jakarta. Kawasan yang ramai dikunjungi karena pesona kuliner dan budaya oriental yang kental. Contohnya saja kawasan Petak 6 dan kedai-kedai di sekitarnya. Kawasan ini penuh dengan kuliner-kuliner yang otentik dan khas Tionghoa klasik. Tentunya sangat beragam. Atau mungkin beberapa kawasan gang di sini yang menjajakan beberapa ornamen atau barang-barang hiasan yang cukup menarik untuk kita lihat. Namun, ingatkah kalian bahwa Glodok juga menyimpan identitas lain yang tak kalah penting, yaitu sebuah pusat perdagangan elektronik terbesar dan tertua di Jakarta. Selengkapnya, mari kita bahas. Saya Bartolomeus, dan pada video kali ini saya akan membahas Glodok sebagai pusat perbelanjaan elektronik terbesar di Jakarta pada masanya. Ingat gak bro? Kalau dulu ada yang nanya, mau beli PS, TV atau barang elektronik bagusnya di mana ya? Nah, pasti jawabnya ya di Glodok lah. Nah, kalimat itu bukan tanpa alasan. Glodok sebenarnya sudah lama dikenal sebagai pusat perdagangan elektronik terbesar di Jakarta. Bahkan sebelum era toko online seperti Tokopedia atau Shopee yang saat ini muncul lah. Saat produk elektronik mulai populer di tahun 70-an, para pedagang di Glodok dengan cepat menangkap peluang ini. Mereka punya jaringan langsung ke Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Nah, inilah yang membuat Glodok menjadi sumber utama barang elektronik impor dengan harga yang miring. Memasuki era 1980 sampai 1990-an, berdirilah pusat-pusat perbelanjaan legendaris. Contohnya saja Glodok Plaza dan Harko Glodok. Di sini mereka menjual televisi, radio, komputer, atau bahkan konsol game yang populer di masanya. Nah, disinilah reputasi Glodok sebagai surga elektronik Jakarta semakin kuat, dan di sini juga tempat para teknisi, kolektor, dan bahkan pemburu gadget berkumpul. Lain dulu, lain sekarang. Kalau dulu Glodok rame dengan orang yang rela desak-desakan cuma buat beli barang elektronik yang murah, sekarang nasibnya berbanding terbalik. Banyak lapak masih buka, tapi pembelinya nggak seramai dulu. Kenapa gitu ya? Jadi gini bro, zaman udah berubah. Sekarang kebanyakan orang belanja tinggal buka HP, terus masukin keranjang, check out, dan barangnya akan terkirim ke rumah. Nah, menyiasati itu, para penjual elektronik di Glodok pun ikutan membuka gerai di e-commerce, walaupun masih berjualan secara langsung. Nah, itu sebabnya pusat elektronik di Glodok sekarang semakin sepi. Walau pengunjung semakin berkurang, pusat elektronik Glodok belum hilang sama sekali ya. Justru yang tersisa sekarang adalah para penjual yang tangguh. Nah, mereka ini adalah empunya lapak-lapak spesialis barang elektronik, teknisi lama, dan pembeli setia yang masih butuh servis langsung. Contohnya seperti gerai-gerai sound system yang ada di Glodok Plaza ini. Jadi, meskipun suasananya nggak sesemarak dulu, Glodok tetap hidup kok. Cuma dengan cara yang lebih realistis aja. Semoga aja nih, pusat elektronik legendaris seperti Glodok Plaza dan Harko Glodok bisa bangkit lagi lewat revitalisasi yang tentunya lebih terencana. Nah, dengan proyek jalur MRT yang akan melintasi kawasan ini, tentunya pusat-pusat perbelanjaan ini punya peluang besar untuk berubah. Coba bayangkan kalau pusat belanja elektronik ini bisa jadi destinasi lengkap
Belanja iya, nongkrong pun juga bisa. Nah, bagaimana dengan kalian? Kira-kira apa harapan kalian untuk pusat niaga elektronik ini ke depannya? Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.